Kita ketemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Kali ini saya akan membahas tentang self-leadership. Banyak dari kita pernah ikut seminar, training, kursus, bahkan sekolah, ambil gelar tentang leadership. Pada umumnya, di forum-forum seperti itu, kita belajar bagaimana memimpin orang lain. Tidak banyak dari kita yang belajar bagaimana memimpin diri kita sendiri. Sesulit-sulitnya kita memimpin orang lain, lebih sulit memimpin diri kita sendiri. Dalam memimpin orang lain, ukurannya bisa lebih jelas, sanksinya bisa lebih tegas. Dalam memimpin diri sendiri, kadang-kadang ukurannya tidak jelas, garisnya tidak jelas, dan sanksinya tidak mudah. Mustahil kita bisa memimpin orang lain dengan maksimal jika tidak berhasil memimpin diri kita sendiri dengan baik. Dalam video singkat ini saya mau mengusulkan 7 hal atau 7 langkah yang perlu diambil agar kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan berhasil. Langkah yang pertama adalah memeriksa fondasi kepemimpinan kita. Fondasi kepemimpinan kita adalah self-identity atau identitas pribadi. Self-identity ini terdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama adalah self-acceptance. Apakah kita bisa menerima keberadaan diri kita sebagaimana adanya? Coba diperiksa masing-masing kita, apakah kita bisa mensyukuri keberadaan kita sendiri, atau kita terus pengen jadi seperti orang lain. Banyak orang ingin jadi seperti kakaknya, seperti adiknya, seperti temannya. Itu tandanya self-acceptance-nya tidak sehat. Unsur yang kedua adalah self-worth. Apakah kita bisa melihat bahwa diri kita ini berharga dan bisa memberikan kontribusi penting di dunia ini? Kalau kita melihat bahwa diri kita tidak ada harganya, maka kita akan minder, kita akan rendah diri, dan fondasi kepemimpinan kita akan rentan, tidak kuat. Jadi yang pertama, kalau mau memimpin diri sendiri dengan baik, periksa fondasinya. Pertanyaan pertama, apakah saudara bisa menerima keberadaanmu? Bisa mengucap syukur atas dirimu sebagaimana adanya. Yang kedua, periksa apakah self-worth saudara atau harga diri saudara sehat. Saudara yakin ada kontribusi yang sudah bisa berikan buat dunia, buat organisasi. Kalau 2 hal ini sehat, maka fondasinya kuat. Langkah kedua setelah memeriksa fondasi, saudara perlu temukan purpose hidupmu. Bagaimana saudara bisa memimpin hidupmu kalau purpose hidupmu tidak jelas? Kalau sampai hari ini kau tak tahu purpose hidupmu apa, ambil waktu berdoa. Karena yang tahu purpose-nya tentu yang buat. Yang membuat saudara adalah Tuhan. Dia paling tahu kenapa dia buat saudara. Jadi cari tahu dari Tuhan, saudara dihadirkan Tuhan di dunia ini untuk purpose apa. Dan fokus pada purpose hidupmu. Langkah nomor 3, establish your value. Value itu seperti boundaries. Kalau kita main sepak bola, kita perlu tahu batasnya di mana semua. Supaya kita bisa menampilkan semua keterampilan kita menendang, menggiring bola, kita perlu tahu batasnya. Kalau kita tidak tahu batasnya, kita tidak bisa konsentrasi, takut kalau lewat batas. Dalam hidup kita sebagai pemimpin, value adalah batasan-batasan yang penting. Establish value hidup saudara berdasarkan firman Tuhan. Yang penting tentu integritas, kekudusan hidup, keberanian, excellence. Langkah keempat, buat daftar aset yang Tuhan titipkan dalam saudara.
Kita lahir telanjang tidak bawa apa-apa, kita mati juga tidak bawa apa-apa. Semua dalam hidup kita itu aset titipan Tuhan. Termasuk pengetahuan, termasuk keterampilan, termasuk waktu yang diberikan pada kita. Ditulis, dibuat listnya. Karena semua aset ini harus kita investasikan. Sebagai pemimpin, kita harus make sure bahwa tidak ada aset yang terbuang sia-sia. Semua aset dalam hidup kita, baik itu network, koneksi, pertemanan, pengalaman, pengetahuan, gelar, uang, waktu, semua harus ada dalam list untuk diinvestasikan dalam hidupnya orang lain.